Berita berikutnya, sehari usai KPK membongkar suap perusahaan untuk pegawai pajak, siang tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menggelar sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok di Cikupa, Tangerang, Banten yang diduga melakukan praktik jual beli langsung dengan pembayaran tunai atau cash ke klien tanpa pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN. Depan bayar PPN ya? Siapa Menteri? Bilang bosnya kalau nggak saya sikat gitu. Ya jangan. Nanti kampung lu nggak bisa kita perbaiki, Pak. Order juga gede di sini. Menko Purbaya menyatakan sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash atau tunai. Pembayaran itu, saya koreksi maksud saya Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak. Menko menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun bagi pelanggar pajak jika hal ini terulang. Pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN. Nanti kampung lu nggak bisa order juga gede di sini. Iya, nanti kalau ada yang nggak bisnis yang fair dan pajaknya. Jangan main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staf saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Pesan saya ke industri baja yang sejenis, ini kan ada banyak, katanya ada 40 atau lebih. Jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN atau dengan cara menjual secara cash base, karena akan kita kejar. Dan kalau saya nggak ada ampun, kalau diproses ngelawan ya kita tangkap. Pada Rabu kemarin 4 Februari, sejumlah pejabat kantor pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah. Dalam OTT itu KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kg. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap operasi dilakukan penyidik di Kalimantan Selatan. OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan yang berproses di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Banjarmasin. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan direktur penyidikan dan penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Pada Maret 2010, kasus yang mendapat sorotan publik, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak. KPK saat itu mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah, tidak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan. Uang dalam rekeningnya berasal dari suap dan gratifikasi. Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan kemarin di 2 titik, KPP Banjarmasin dan Bea Cukai Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara. Ia menegaskan, jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Purbaya memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah, Banjarmasin dan Jakarta. Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini? Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Praswat.
Kalau OTT di Selamat sore, dua Mbak Cynthia. tempat KPP Banjarmasin dan juga Bea Cukai Jakarta, apa sebenarnya menurut Anda selaku mantan penyidik KPK yang ingin didalami oleh KPK saat ini? Ya, tentu saja kita harus garis bawahi bahwa khusus untuk yang pajak ya, Mbak Cynthia, untuk pajak ini KPK belum bulat 1 bulan nih, tanggal 9, 10, 11 Januari kemarin terakhir melakukan operasi tangkap tangan di kantor KPP Pajak Jakarta Utara. Dan hari ini tanggal 4 kemarin kita lihat bersama-sama KPK kembali lagi melaksanakan operasi tangkap tangan di kantor penjajah pajak di Kalimantan Selatan. Nah, ini dari sini kan sinyalnya jelas, artinya bahkan dalam jarak waktu 3 minggu berselang sudah terjadi OTT di 2 provinsi, di 2 tempat KPP pajak, kantor perwakilan pajak, yang tentu saja ini menandakan bahwa ada kerusakan sistemik di dalam internal Direktorat Pajak. Ini bukan oknum atau kan biasanya kan kita lihat, ada oknum. Menurut saya enggak, ini satu Rangkaian. puncak gunung es saja gitu loh. Bahkan menurut saya malah sebenarnya di dasar lautnya atau di bawah permukaan air ini sebenarnya lebih brutal lagi mungkin saja gitu ya Mbak ya. Tapi sepertinya kalau sudah dalam waktu 3 minggu, artinya kan tidak ada efek jerahnya, itu tidak deterrence effect yang ditimbulkan oleh OTT itu kan biasanya sangat membuat orang traumatik ya. Jadi ketika misalnya salah satu petugas pajak atau penyidik pajak atau petugas pajak misalnya ditangkap, itu kan mereka punya semacam paguyuban atau grup bareng gitu ya. Itu pasti langsung ngerem lah gitu. Ini enggak, dalam waktu 3 minggu langsung. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, ini bea cukai ini kan ini pendapatan negara non pajak. Sedangkan yang pajak itu seperti kita tahu ini kan kasusnya restitusi ya. Jadi kayak misalnya ada pengurangan pajak atau ada klaim PPN yang kelebihan dan lain-lain. Jadi ada 2 sektor pendapatan negara yang utama dari 2 lini, yaitu satu sektor pajak, satu sektor non pajak. Dan hari ini itu semuanya dua-duanya di OTT. Artinya Oke, apakah ini artinya yang salah memang sistem seperti yang Anda sebutkan tadi, atau memang dari hulunya sudah harus dilakukan perombakan dan juga perbaikan total? Jadi bukan sistem tapi sistemik Mbak. Jadi sudah kayak memang sudah rusak itu dari segala lini kalau sistemik itu Mbak. Bukan hanya sistemnya atau orangnya baik tapi sistemnya buruk, atau sistemnya buruk bisa dibuat sistem yang baru, pencegahan dan lain-lain. Nanti narasinya miring lagi nih. Oh ini kurang pencegahan. Oh sebaiknya kita ngadain seminar, foto-foto bareng, diupload di Instagram, selesai. Ini enggak. Jadi mau 1 juta seminar pun kita lakukan, Direktorat Pencegahan atau Deputi Pencegahan di KPK itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin Pak Menteri juga Pak Purbaya sudah berkali-kali. Ini juga enggak menjadi solusi. Memang saya pikir kalau memang perlu dirombak total atau diganti, di switch misalnya itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan. Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner. Memang orangnya itu harus diganti. Tidak boleh terlalu lama bercokol di situ, karena kalau sudah terlalu lama dia membangun satu klaster dan satu semacam kartel yang nggak bisa dirubah lagi. Sudah terlalu lama mereka. Artinya sudah terlalu kuat fondasinya seperti itu untuk melakukan kejahatan ya. Mas Pras. Dan sudah terlalu luas jaringan mereka dengan wajib pajak nakal itu. Jadi memang kolaboratifnya itu sudah sempurna. Oke, Gitu, Mas Pras, Mbak tapi kalau Anda menyebutkan ini sebuah sistemik dan semua lini sudah rusak dalam tanda kutip, bagaimana setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penelusuran secara lengkap sehingga semuanya ini bisa dibongkar dan mungkin saja ada efek jerah jika semuanya bisa dibongkar? Bulan lalu itu saya sudah usulkan ke teman-teman KPK untuk membuat satu satgas khusus yang terkait dengan pajak, karena seperti kita tahu bersama Mbak, ini kan kita punya target 6% peningkatan ekonomi, angka ekonomi kita meningkat 6% atau 5,8 lah, 6% kalau mudah-mudahan bisa nyampe meningkatnya ekonomi. Nah, sementara 2 sektor ini pendapatan negara, sektor pajak maupun non pajak, pendapatan negara pajak maupun non pajak PNBP itu semuanya dikorupsi.
Nah ini memang harus, saya pikir KPK harus mungkin bisa membentuk satu satgas khusus atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya untuk pajak di Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyidikan yang memang konsentrasi di pajak. Karena mau nggak mau seberapa besar pun ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya. Seberapa besar pun negara kita bersusah payah untuk membangun ekonomi kita, mensejahterakan rakyat, tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunannya ini dicuri dan selalu bocor, itu tidak ada gunanya, Mbak. Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir, tidak akan ada gunanya sama sekali. Itu, Mas Pras, kalau Menteri Keuangan Purbaya kan juga sempat menegaskan jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses, ditindak, tidak akan ada intervensi. Apakah menurut Anda ini hal yang serius yang bisa dijadikan dasar bagi anak buahnya di bawah Kementerian Keuangan ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi negara? saya pikir statement Pak Menteri tentu saja itu statement yang normatif ya Mbak Cynthia. Pasti kalau misalnya ada, kan sudah berlakulah asas equality before the law gitu ya, seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Nah itu menurut saya itu nggak perlu di statementkan lagi, karena itu nggak usah dijelaskan. Memang pasti siapapun warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan harus diproses. Jadi nggak boleh ada keistimewaan. Nah, tapi yang lebih dalam lagi, teman-teman KPK akan terus melakukan penindakan pastinya, kan itu tugas undang-undang. Tapi yang harus yang ditunggu publik ini kan apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri, apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya misalnya. Revolusi apa atau gerakan yang radikal seperti apa untuk beliau agar menghentikan atau mengurangi secara revolusioner gitu. Menurut saya harus di rolling total Direktorat Jenderal Pajak, pegawaiannya minimal eselon misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Itu rolling total. Lalu kemudian di switch dari dirjen-dirjen yang lain di Kementerian Keuangan, kan Kementerian Keuangan ini bahkan ribuan ya ininya ya pegawainya. Ini yang harus diputus mata rantainya. Kalau tidak, mereka akan terlalu nyaman dan apalagi sudah mengakar ya. Wajib-wajib pajak itu sudah punya channelnya sendiri, sudah punya kartelnya sendiri. Oke. Lalu resolusi paling cepat, paling memungkinkan. Kalau tadi Anda sudah menyarankan mungkin harusnya ada satgas. Apalagi hal lain yang sekiranya realistis lah untuk kita bisa benar-benar menjadikan pajak ini sumber negara yang bisa dikembalikan kepada rakyat. Ya pertama pasti KPK harus melakukan operasi tangkap tangan fokus ya Mbak ya. Jadi mungkin Presiden bisa menginstruksikan langsung ke KPK dan lebih kolaboratif itu ke teman-teman Kementerian Keuangan, misalnya APIP. Kementerian Keuangan punya inspektorat sendiri untuk kementerian di level kementerian, bukan di level pajak. Nah itu bisa langsung kita gencarkan operasi bersama, itu konkret bisa dilakukan minggu depan, bahkan besok pun bisa. Teman-teman KPK bisa operasi bareng sama seluruh wilayah Direktorat Pajak yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan APIP. Dan ini sudah sering kita lakukan sejak dulu juga bareng-bareng kami nangkep penyidik pajak di bandara dulu ya, Terminal 3, kasusnya Master Seal. Saya penyidiknya kebetulan. Nah itu juga kita kolaborasi terus dan sudah sering sekali kita laksanakan kolaborasi ini. Dan ini terus-terusan kita lakukan. Itu satu dari sisi KPK. Kedua dari sisi Pak Menteri, rolling ya total kita putus generasi, harus dipotong generasinya. Jadi tidak boleh lagi ada orang-orang yang sudah terlalu lama gitu ya, ada di pajak, kita rolling misalnya ke Direktorat Bea Cukai, Bea Cukai ke pajak, itu kan switch gitu ya. Nah, ini harus dilakukan, itu yang kedua. Yang ketiga Mbak, yang ketiga ya saya pikir nggak ada jalan lain ya Mbak ya, teman-teman yang sudah, ini kan ada pada saat OTT ini biasanya KPK akan menetapkan 1 atau 2 atau 3 orang tersangka. Ini pasti. Tapi yang lain-lainnya ini sebenarnya kami tangkap. Namun tidak ditetapkan tersangka. Nah, ini juga harus kami tangkap. Artinya selain merombak secara menyeluruh dan juga harus ada kinerja yang benar-benar serius untuk penanganan ini. Terima kasih Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK sudah berberi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia.